Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana tanaman padi agar tidak roboh, baik di musim hujan atau di musim kemarau. Biasanya roboh itu ada beberapa faktor. Di antaranya mungkin karena terserang atau terkendala oleh hujan, angin, dan di bawahnya selalu banyak air. Terus ada juga karena bobot bulir itu lebih berat. Nah, di sini ada 3 unsur yang saya rekomendasikan. Di antaranya yang pertama itu ada fosfor atau fosfat ya. Nah, di mana fungsinya fosfat? Dia untuk memperkeras batang. Jadi batang ini biar lebih keras. Ya, keras batangnya. Nah, tapi kelemahannya biasanya kalau fosfor meskipun batangnya keras, tapi dia tidak tahan di sini. Di bukuan pertama biasanya dia kalau tok fosfor, kemarin saya sudah uji, itu kebanyakan roboh sampai sini ya. Kalau ini dari sini ke atas itu kuat biasanya kalau fosfornya cukup ya, tapi dia di bawah di bukuan pertama atau kedua itu tidak kuat. Dalam artian di tengah-tengah, kalau rumah tuh di tengah-tengah sambungan pondasi sebelah sini itu rawan ya. Makanya perlu ditambahkan unsur yang kedua, yaitu menggunakan kalium. Kalium itu tidak terlalu keras ke batang, tapi dia lentur atau liat ya. Makanya di sini nih, di bukuan paling bawah itu dia lentur atau lihat, jadi tidak mudah patah atau roboh ya. Kalau misalkan fosfor ini dipatahkannya itu keras ya, tapi kalau ada kaliumnya dipatahkan, dia selain keras ada fosfornya juga lentur, jadi tidak langsung patah, dia lentur dan liat ya. Itu fungsinya kalium. Terus untuk yang ketiga, bisa gunakan silika ya. Ini unsur silika ini sebenarnya tidak termasuk unsur esensial, tapi dia termasuk golongan beneficial. Tidak wajib, tapi penting juga untuk tanaman padi. Saya sudah gunakan, apalagi untuk penanganan wereng itu manfaat juga silika. Nah, untuk biar agar tidak roboh, silika ini dia berfungsi untuk mempertebal ini pinggirannya, ini mempertebal. Jadi kalau misalkan pakai fosfor dia sudah keras, apalagi dipertebal pinggirannya, jadi memperkuat. Nah, seperti ini pelepah daun itu kalau lebih tebal, maka dia akan menopang batang yang ada di dalamnya. Bayangkan nanti kalau misalkan pelepahnya lebih tebal, ini ada biasanya sampai atas tuh ada 6 daun, berarti 6 pelepah itu ditopang, batangnya akan lebih kuat jika menggunakan silika ya. Terus juga nanti silika ada efeknya ke bobot. Nanti saya akan terangkan untuk memperberat bobot atau menambah bobot padi biar lebih berat. Nah, minimal 3 unsur itu untuk penggunaan biar tanaman padi tidak mudah roboh. Nah, saya sudah aplikasikan kemarin, cuman untuk penggunaan kaliumnya itu gunakan K2O, jangan KNO3 ya. Itu pesan saya, gunakan yang K2O, karena kalau KNO3 itu ada kalium nitrat,
ada kalium nitrat, berarti dia ada unsur nitrogennya. Saya khawatir meskipun ada kaliumnya, nanti tanaman tuh batangnya saya rasa itu kurang puas untuk kebutuhan kita supaya tidak roboh ya, karena tahu sendirilah namanya nitrogen ya, nitrat nanti ini akan agak mudah lagi meskipun nanti kandungannya didominasi oleh kalium gitu ya. Nanti ada, nah ada misalkan pemberiannya mau menggunakan kaliumnya yang tabur, silahkan. Cuman kalau yang tabur pemberiannya paling di usia padi 35, boleh untuk ciherang tuh 32 sampai 35. Kalau untuk ini 42 bisa sampai 40. Nah, ketika spray pemberiannya waktunya bagaimana? Nah, ini waktunya biasanya saya gunakan 3 kali. Ya, syukur-syukur bisa 4 kali ketika di bunting besar. Mulainya dari bunting besar, gunakan, terus culcel diaplikasikan lagi, masak susu aplikasi, dan terakhir merah ujung. Itu yang saya gunakan. Dan hasilnya mantap, luar biasa. Kemarin musim hujan kemarin yang tetangga pada roboh, tapi yang sawah di saya masih bagus ya, nahan. Meskipun hujannya terlalu lebat, itu paling hanya miring aja posisinya ya. Tuh, meskipun ini bulirnya sangat bagus ya, berat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.